Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bangun Handoko dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oke, kali ini kita akan membahas teori kepribadian dari George A. Kelly. Teori ini tentang construct theory. George Alexander Kelly itu adalah salah satu tokoh psikologi yang melahirkan teori kepribadian konstruk personal. George Kelly menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk merespon dan memikirkan lingkungannya secara aktif, tidak hanya sebatas merespon stimulus-stimulus yang datang dari lingkungan atau dunianya saja, seperti yang dikemukakan oleh Skinner atau Adler yang mengatakan bahwa kepribadian terbentuk karena adanya motivasi atau dorongan dari lingkungannya. Baik, kita lihat secara singkat profil dari George Kelly. Profil George Kelly, dia lahir tanggal 28 April 1905 di Perth, Kansas. Kelly ini merupakan anak tunggal dari pasangan Elfreda M. Kelly dan Theodore V. Kelly. Untuk dunia pendidikan tahun 1926, Kelly meraih gelar Master Sosiologi di Universitas of Kansas. Kemudian tahun 1931, Kelly meraih gelar Doktor Psikologi dari Universitas of Iowa. Setelah meraih gelar dokter, kemudian Kelly melanjutkan karirnya mendalami bidang pendidikan dan mengembangkan konseling klinis selama 12 tahun di Kansas Barat. Konsep kepribadian menurut George Kelly. Construct theory disebut juga dengan pendekatan konstruktivisme karena berfokus pada cara manusia menginterpretasi, memahami dunia, dan membentuk realitas dirinya sendiri. Di sini, Kelly memfokuskan teorinya pada hubungan interpersonal, yaitu perilaku seseorang itu diarahkan dari interpretasi terhadap keadaan sekitar maupun ekspektasinya. Jadi ekspektasi di sini ada harapan atau keyakinan yang akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Nah, itu juga mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian konsep kepribadiannya, kata kuncinya itu ada pada construct personal. Kata kuncinya yaitu construct personal. Konstruk di sini yaitu konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan dunia. Kelly menggambarkan bahwa manusia itu sebagai seorang peneliti. Maksudnya gimana di sini? Bahwa tiap individu itu memiliki gagasan dan teori tersendiri mengenai dunia, dan individu-individu tersebut menguji hipotesisnya yang mereka punya serta mempraktekkan hipotesis tersebut dalam dunia nyata. Konsep teorinya, perilaku manusia diarahkan oleh cara mereka melihat masa depan. Kemudian asumsi dasar dari teori Kelly yaitu alternativisme konstruktif. Apa maksud dari alternativisme konstruktif? Yaitu bahwa manusia yang menentukan masa depannya, bukan fakta. Fakta dan kenyataan tidak mendikte suatu kesimpulan, hanya membawa makna-makna untuk kita temukan. Struktur kepribadian Kelly. Teori kepribadian Kelly memiliki dasar terkait dengan pemikiran individu atau kognitif. Proses kognitif merupakan pusat kepribadian individu, sedangkan emosi dan perilaku dipengaruhi oleh kognisi. Kemudian Kelly juga menyampaikan ada 11 tipe struktur kepribadian menurut Kelly. Yang pertama yaitu
constructor corollary, yaitu manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi atau pada peristiwa yang temanya sama. Maksudnya di sini bahwa di dunia ini tidak ada kejadian yang sama persis, tetapi seseorang menafsirkan beberapa kejadian, biasanya menafsirkan beberapa kejadian mirip agar bisa dipahami sebagai hal yang sama. Berarti kita pernah menafsirkan bahwa pernah mengalami beberapa kejadian yang sama. Nah, terus kemudian itu dipahami sebagai hal yang sama. Nah, itu yang dimaksud construction corollary. Kemudian yang kedua, individuality corollary. Manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atau peristiwa yang sama. Jadi manusia itu berbeda-beda cara pandangnya, tergantung interpretasi masing-masing. Ada perbedaan individu, bagaimana individu menerima atau menginterpretasikan suatu peristiwa. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda dalam menanggapi suatu peristiwa. Yang ketiga, organization corollary. Manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu atau hierarki di sini. Yang keempat, dikotomi corollary. Sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima, choice corollary. Manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginannya untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya. Sini. Dan nomor 9, fragmentation corollary. Manusia dapat mentoleransi berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa memodifikasi konstruk keseluruhan. Yang ke-10, commonality corollary. Sampai dengan taraf tertentu, manusia dapat menerapkan konstruksi yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya sama, seperti norma, kultur, moralitas, idealitas. Yang ke-11, sociality corollary. Sampai taraf tertentu, manusia membentuk proses konstruksi dari orang lain. Ia dapat berperan dalam suatu proses sosial yang melibatkan orang lain. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa setiap manusia itu mempunyai kemampuan untuk merespon dan memikirkan lingkungannya secara aktif. Jadi setiap orang itu berbeda-beda dalam menanggapi atau menginterpretasi, memahami dunia dan membentuk realitasnya. Kesimpulannya bahwa teori kepribadian George A. Kelly ini tentang construct theory, bahwa setiap manusia itu berbeda-beda dalam menginterpretasikan, memahami dunia dan membentuk realitasnya sendiri. Bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh tadi yang saya sampaikan, interpretasi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, dipengaruhi oleh ekspektasinya, keinginannya, harapannya. Ya, mungkin itu saja sedikit teori yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Misal ada tanggapan, pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan klik subscribe, share, dan klik tanda lonceng untuk dapat melihat video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.